Ini adalah I24 News, edisi khusus Bahasa Inggeris. Saya Benita Livin. Israel akan segera memulai peringatan Hari Peringatan dengan upacara di seluruh negeri untuk menghormati para tentara yang gugur. Hari peringatan tahun ini, Yom HaZikaron, terjadi saat gencatan senjata rapuh selama 2 minggu dengan Iran akan berakhir pada hari Rabu yang berpotensi membawa kawasan ini kembali ke dalam perang. Gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon juga telah menghentikan sementara perang dengan kelompok teroris Hizbullah di sepanjang front utara. Beberapa saat lagi, tepat pukul 8 malam waktu setempat, sirena selama 1 minit akan berbunyi di seluruh negeri. Lalu lintas akan berhenti total. Bangsa ini akan berdiri dalam keheningan untuk mengenang bersama-sama. Besok, sirena selama 2 minit akan berbunyi pada pukul 11 pagi untuk menandai dimulainya upacara bagi para korban teror. 24 jam ke depan akan menjadi waktu yang sulit dan penuh emosi sebelum negara ini beralih ke Hari Kemerdekaan ke-78. Upacara resmi Hari Peringatan Negara malam ini akan segera dimulai di tembok barat di Kota Tua Yerusalem. Ayuk kita pergi. המשמר יציג את נשקו. הציג. Hormat senjata. Istirahat di tempat. Dan sekarang, lilin peringatan akan dinyalakan oleh Yang Mulia Presiden Negara Israel. Obor akan diserahkan kepada Presiden oleh Nyonya Leah Zoal dan Nyonya Tamil Zissel. Tomel adalah janda dari pejuang, seorang komandan tim di unit komando pengintaian staf umum. Mayor Eli Zissel yang gugur dalam pertempuran pada tanggal 22 Tishre, 7 Oktober 2023, saat membela warga kibbutz Karaza dengan pengabdian dan keberanian yang mendalam.
Eli dan timnya adalah di antara pasukan pertama yang dikerahkan dalam misi penyelamatan di Kfar Aza. Beberapa yang pertama memasuki kibbutz untuk melawan para teroris dan menyelamatkan warga sipil. Selama pertempuran ini, pasukan tersebut 9 pejuang terjebak dalam penyergapan oleh para teroris. Lebih dari 100 teroris Hamas memposisikan diri mereka di ruang aman kibbutz dan menembak dari atap. 5 dari tentara ini terluka dan 4 lainnya tewas. Tal Cohen, Hadal Kama, Amil Sur, dan Eli. Eli baru berusia 27 tahun ketika ia gugur, meninggalkan istri, pasangan dan orang tuanya, Vered dan Daniel, serta 3 saudara laki-laki. Lid Zoal, Tomil, nenek Zissa, adalah janda dari seorang prajurit pasukan terjun payung. Sersan staf kelas 1, Tefania Solomon almarhum, yang pada akhir Simchat Torah pada tanggal 22 Tin Shre, 18 Oktober 1973, tepat 50 tahun sebelum Eli terbunuh. Dia gugur dalam sebuah serangan terhadap pos-posnya di sektor timur terusan Suez oleh pasukan komando Mesir. Sfanya adalah yang pertama mencapai posisi tersebut dan mengoperasikan senapan mesin dengan kecepatan tinggi. Setelah pertempuran singkat, pasukan Mesir mundur, meninggalkan puluhan mayat di belakang mereka. Selama pertempuran, Sfanya terkena peluru di kepala dan tewas seketika di tempat. Dia berusia 24 tahun saat gugur, meninggalkan seorang istri, seorang putra yang lahir setelah kematiannya, kedua orang tuanya, Batia dan Zelik, serta seorang saudari. Penjaga. Siap, sandang senjata. Penjaga keamanan akan mengunci pintu. Kunci, periksa. Sandang senjata. Penjaga keamanan akan mengunci pintu. Kunci, periksa. Akan dibacakan oleh Letnan Kolonel Yakov Klein. Pada tanggal 7 Oktober, Yaki Klein, Komandan Batalion Cadangan Singa Sumeria, mengerahkan batalionnya bahkan sebelum perintah panggilan resmi dikeluarkan. Mereka bertanggung jawab atas sektor Talmun di Tamaria dan dalam berbagai operasi berhasil menangkap serta menetralkan puluhan teroris. Pada tanggal 20 Januari 2025, selama penugasan cadangan ketiganya, saat sedang melakukan aktivitas operasional, ia memimpin pasukan batalion dalam kendaraan lapis baja yang melindas sebuah alat ledak yang ditanam di jalan. Akibat ledakan tersebut, operator radio tewas. Yaki terluka parah, dibius dan dipasangi alat bantu pernapasan. Ketika dia sadar kembali, dia diberitahu bahwa 2 prajurit tambahan dari batalionnya telah tewas. Isko. Semoga rakyat Israel mengenang putra-putri mereka, para pejuang setia dan pemberani dari IDF, dan semua pejuang dari gerakan bawah tanah dan brigade tempur yang bertempur dalam pertempuran bangsa ini. Anggota intelijen, keamanan,
polisi, dan dinas pemasyarakatan yang mengorbankan nyawa mereka dalam perang, serta semua orang yang dibunuh di tanah ini dan di luar sana oleh teroris. Semoga Israel mengingat dan diberkati melalui keturunan mereka serta meratapi cahaya masa muda mereka, keindahan kepahlawanan mereka, kesucian tekad dan pengorbanan diri mereka. Semoga para gugur dalam peperangan Israel dimahkotai dengan kemenangan dari generasi ke generasi. Hormat senjata. Istirahat di tempat. Silakan duduk. Penjaga akan menjaga pintu. Pidato Presiden Negara Israel Tuan Itzhak Herzog. Yang Mulia Presiden דוקטור איתם מנחם נאמן. Mayor Naaman adalah seorang yang sangat dicintai. Doktor. Di unit pediatri Soroka, dia mendedikasikan harinya untuk menyelamatkan nyawa, merawat anak-anak dari Negev. Pada pagi hari tanggal 7 Oktober, Eitan berlari ke rumah sakit dan berjuang untuk menyelamatkan nyawa para korban luka di rumah sakit. Keesokan harinya, dia sudah dipanggil untuk masuk cadangan karena dia bersikeras, "Saya akan tetap bertugas meskipun memiliki peran penting di rumah sakit." Pada tanggal 9 Oktober di Sderot, dia bertemu dengan para teroris. Eitan memilih, seperti yang selalu dia lakukan, untuk segera maju ke depan dan bertarung dengan gagah berani sampai dia gugur. Dan bersamanya, jika kita bicara tentang letnan-letnan lain dan Amsalem serta Ifni lainnya dan semua teman-temannya, 2 tahun kemudian, saat merayakan bar mitzvah putra Eitan di sini, di tembok ratapan, secara kebetulan dia bertemu seseorang yang sebenarnya telah merawat jenazah Eitan. Kami mendengar kisah lain tentang kepahlawanannya. Mereka menemukan bahwa sebenarnya dia tewas saat sedang memegang granat yang ingin dia lemparkan ke para teroris. Dia tidak berhasil melemparkannya kembali setelah dia menangkapnya. Dia baru berusia 45 tahun saat dia meninggal. Dia meninggalkan Yael, istrinya, dan 7 anaknya, serta ibunya, Hadassah, dan 5 saudara perempuannya, serta begitu banyak orang yang berutang nyawa padanya. Dalam hati nuraninya, Profesor Elizor, dia sebenarnya menulis salah satu puisi kuno yang dia temukan yang ditulis oleh seorang ayah yang berduka. Rabbi Nathan ben Yeshua yang merupakan rabi di kota tua Gaza. 1000 tahun sebelum itu, dengan kata lain, ada jarak 1000 tahun antara Rabbi Nathan dan dirinya. Kita sedang membicarakan rantai penderitaan, tetapi juga puisi dan lirik. Ini adalah penderitaan pribadi yang menyatu dengan penderitaan seluruh bangsa dalam sejarah kita. Katanya, bagaimanapun juga, kita sedang membicarakan tentang anggur dan buah anggur dan semuanya. Karena jika aku tidak bisa minum anggur itu, karena kesedihanku. Sekarang, keluarga tercinta, keluarga yang berduka, Menteri Pertahanan, Kepala Staf Umum, anggota Knesset, para menteri, dan tentu saja para ketua berbagai organisasi, para rabi, wali kota Yerusalem, warga negara Israel, para tamu terhormat saya, semuanya. Pada pembukaan hari suci ini, saya ingin mengucapkan doa untuk para tentara kita, baik yang berada di cadangan maupun di angkatan reguler, dimanapun mereka berada. Seluruh rakyat dan bangsa berdiri di belakang kalian. Ya, kita masih sangat terlibat dalam perjuangan itu. Dengan sedih, saya harus mengatakan bahwa ada lagi yang gugur dalam beberapa hari terakhir.
Saat ini adalah ujian besar bagi bangsa kita. Dan sebagai sebuah bangsa, kita telah melewati ujian itu dengan cara yang luar biasa. Dan kita akan terus melakukannya dengan tekad meskipun dalam kesakitan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pasukan keamanan, para petugas yang pertama merespons, semua yang telah memberikan dukungan dan saya berharap agar segera pulih. Untuk semua yang terluka, baik secara mental maupun fisik, kita semua akan merangkul mereka. Ketika ada jeda dalam pertempuran dan anda mendengar sirene-sirene itu. Tapi dalam keheningan itu, setelah sirene-sirene itu, ada keheningan yang sangat berat di mana ada kekosongan di sana, di mana seorang ibu yang membuka halaman demi halaman album kenangan atau seorang kekasih yang memikirkan istrinya yang sebenarnya sempat merekam pesan, tapi dia bahkan tidak sempat untuk mengirimkannya. Atau seorang anak laki-laki atau perempuan kecil yang tak akan pernah lagi merasakan pelukan ibu atau ayahnya. Atau seorang cucu laki-laki yang berjanji akan berkunjung tapi tidak sempat. Atau seorang cucu perempuan kecil yang berjanji tapi tidak akan pernah datang lagi. Sebuah keheningan, sebuah sunyi yang tak punya kata-kata maupun penghiburan apapun. Dan dalam keheningan itu, kamu mengerti bahwa di sini, di samping tembok ratapan, kata-kata tetap diam. Ketika kita berdiri di sini hari ini bersama keluarga yang berduka, aku berdiri di sini bersama mereka dan merasakan kesucian dari apa yang telah terjadi. Dan aku memohon kepada kalian semua, tolong izinkan aku datang dan duduk bersama kalian, menangis bersama kalian, merasakan sakitnya kehampaan yang membuat kita terengah-engah dan mengenang orang-orang tercinta kalian bersama-sama. Selama 2,5 tahun terakhir, negara kita telah dipenuhi dengan semua wajah polos yang kita lihat di poster-poster itu. Dan kita menanti sapaan hangat dari orang-orang tercinta itu. Tapi sayangnya, mereka yang telah gugur selalu mengingatkan kita tentang siapa mereka dan seperti apa mereka dulu. Dan dalam setiap kalimat, kita harus ingat, jangan lupa untuk menari, jangan berhenti, jadilah yang terbaik. Kita punya begitu banyak kekuatan dan ketangguhan, kata-kata yang terhubung menjadi satu lagu besar yang akan menjadi kenangan selamanya. Itu akan menjadi lagu stiker generasi kita. Dari generasi yang luar biasa. Puisi dan lagu dari generasi yang benar-benar luar biasa. Para pejuang, pria dan wanita yang berjuang dan gugur demi hak itu. Dan kehormatan untuk menjadi bagian dari negara ini agar kita bisa terus hidup di sini. Di salah satu buku catatan itu, mereka menulis, tolong terus tunjukkan kekuatan. Barry lahir di Afikin. Dia gugur dalam perang Yom Kippur saat pertempuran di kawasan terusan Suez. Dan di buku puisi asli yang dia tinggalkan, dia menuliskan kata-kata abadi yang dinyanyikan oleh Barry Zaharoff. Be'eri, betapa simbolisnya nama itu. Dia memanggil dirinya sendiri, semua rekannya, dan rakyatnya. Dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mohon terus tunjukkan tanda-tandamu. Dan jika aku mati sebelum waktuku tiba. Adi Odaya Baruch menulis dalam salah satu lagunya, tolong rayakan hidup dan jangan berduka atas kepergianku. Adi Odaya, dia adalah seorang fotografer yang sangat berbakat dan sangat suka memotret di acara pernikahan. Dia ingin membangun rumah tangga bersama Nagor, pasangannya. Pada tanggal 7 Oktober, dia berkata, aku akan bergabung dengan pasukan cadangan. 5 hari kemudian, dia tewas akibat roket yang menghantam saat dia sedang membela kota Sderot. Kisah hidupnya telah dijadikan lirik, dan lirik itu bahkan diukir di batu nisannya. Jadikanlah dunia ini indah untukku. Aku akan selalu ada di sana. Aku akan berada di antara awan-awan.
Lagu para tentara itu juga merupakan lagu karya Israel, Pesach Haba. Dia adalah seorang cendekiawan dan juga sedang menempuh gelar doktor di bidang biologi. Dia gugur pada Januari 2024 meninggalkan Talia, isterinya dan 3 anak mereka. Penelitian yang ia lakukan benar-benar merupakan terobosan di bidang ilmu hayati. Ilmu hayati memberinya penghargaan setelah ia wafat. Dan ada hal-hal lain yang secara mengejutkan ditemukan setelahnya dengan lirik dan kata-kata indah yang ia tulis. Dan itu telah dilakukan di antara banyak orang lainnya. Lagu para tentara adalah lagu dari Sersan yang berasal dari keturunan Druze. Dia sangat suka bekerja dan dia juga suka menari. Dia adalah orang pertama di Majdal Syams di dataran tinggi Golan yang bergabung dengan tentara. Dia berkata, "Aku harus memberikan kontribusiku." Begitu katanya dulu. Sebagai prajurit di Korps Teknik, Salam berkata, "Aku akan melakukannya karena aku percaya pada takdir kita bersama." Baru 1,5 bulan yang lalu, saat dalam kampanye Auman Singa, dia gugur di Lebanon saat membela wilayah utara bersama Demri, Sersan Staff. Dan istrinya, Yasmin, memberitahuku saat aku mengunjungi mereka bahwa dia ingin menjadi sukarelawan. Dia benar-benar mempercayainya sepenuh hati. Dan dengan tekad istrinya itu, untuk pertama kalinya dia dimakamkan di Majdal Syams. Ada sebuah pemakaman militer yang dibuat di desa mereka. Skaria, Udaya, kalian semua. Mereka mewakili ribuan orang yang telah gugur. Percayalah, aku ingin membicarakan tentang masing-masing dari mereka. Aku ingin di saat yang suci dan berharga ini membicarakan tentang tulisan mereka, kehidupan mereka, dan membicarakan tentang ribuan tentara yang dengan gagah berani pergi berperang untuk membela hidup kita di sini dan menjamin kehidupan yang penuh puisi dan kreativitas bagi kita di tanah ini. Mereka meninggalkan kekosongan di hati kita yang tak akan pernah terisi kembali, tetapi mereka juga mewariskan kekayaan spiritual kepada kita. Filem-filem indah dan catatan tertulis serta puisi dalam pesan WhatsApp dan karya seni, semuanya begitu berharga di setiap bidang kehidupan. Sehingga menunjukkan kekuatan puisi yang luar biasa ini yang bergetar di hati mereka dan di hati kita. Kita tidak hanya hidup, hanya mengandalkan pedang kita. Tidak, kita memegangnya saat dibutuhkan. Tapi sebenarnya kita hidup dengan itu di tangan kita. Dan itu akan tegas serta tajam. Tapi semangatnya akan selalu ada. Semangat itu harus dikuatkan dan siap di tangan yang lain. Semangat kita yang bermimpi untuk kebaikan, yang menginginkan perdamaian dan kebebasan serta kemerdekaan dan kebaikan, yang percaya pada iman dan cinta pada negeri ini serta sesama manusia. Itulah semangat yang bisa melawan tantangan apapun yang tertanam dalam setiap hal yang kita lakukan. Kita mendoakan mereka yang terluka dengan harapan dan semangat itu agar mereka segera pulih. Itu adalah semangat sebuah bangsa, berkat bangsa itu. Mereka meraih pencapaian luar biasa. Itulah semangat yang kita perjuangkan. Ya, dengan pedang di tangan kita, tapi semangatlah yang menjadi tujuan dan sasaran kita. Ada puisi yang ditulis sekali, tapi ada juga puisi lama yang ditulis ulang di setiap generasi. Arik Einstein mengungkapkannya dalam sebuah lagu yang ditulis oleh Shem Tov Levi yang berjudul Lagu Setelah Perang. Ini adalah lagu lama tentang para tentara yang kembali setelah pertempuran. Ini adalah salah satu lagu tentang kekasih yang menunggu kepulanganmu. Seseorang pernah menyanyikannya sebelumnya. Merupakan sebuah kehormatan besar menjadi bagian dari bangsa itu. Bahwa para perintis besar kita juga adalah prajurit terhebat kita, tetapi juga penyair kita. Dan ketika kita melihat kekuatan hidup,
kita mendengar lagu itu berulang kali dari para prajurit itu. Dan kita tahu bahwa seseorang telah menyanyikannya sebelum kita. Dan kita tahu bahwa kita akan melanjutkan tradisi bangsa kita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Devorah sang nabi dan Daud sang raja hingga gerakan-gerakan bawah tanah. Dan generasi kita selalu berlandaskan pada lagu-lagu yang bergema, penuh visi dan penghiburan. Ini adalah lagu pas peperang. Ini adalah lagu yang selalu mengingatkanku pada harapan. Dan sekarang inilah kesempatan generasi ini. Generasi yang luar biasa yang telah membuktikan bahwa semangat mereka tidak kalah dengan generasi-generasi sebelumnya. Kini giliran generasi itu untuk berani dan bermimpi tentang masa sesudah perang. Untuk menulis lagu pas peperang. Karena mereka layak mendapatkan lagu harapan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita mendengarkan lagu-lagu itu, jika kita melihat sekali lagi semua stiker dan kenangan itu, pada warisan dan puisi dari mereka yang telah gugur, dan jika kita menatap mata mereka semua, kita akan melihat orang-orang Israel dari berbagai latar belakang dan agama. Big Stein yang merupakan salah satu komandan di Lebanon dan meninggal 18 bulan yang lalu. Dia berkata bahwa ketika perintah datang untuk maju ke depan, kita akan bangkit bersama-sama. Satu dari Herzliya, satu dari Kiryat Arba, satu dari New York, dan satu dari Nitivot. Semua bersama-sama. Kita punya satu tanah, satu negara, dan kita semua memiliki wajah yang cantik. Para pahlawan kita semua memiliki wajah yang cantik dan mereka meninggalkan satu janji setia untuk kita semua bahwa kita harus hidup bersama. Harus ada satu lagu yang menyatukan kita semua, mempersatukan kita semua dengan banyak suara. Di kuil di atas, tempat suci, tempat kita berdiri di Bukit Bait Suci ini hanya ada satu suara. Tetapi dengan suara yang berbeza-beza. Dan di luar tembok, mereka yang menunggu kita berhenti bernyanyi akan selalu menunggu di luar. Tapi ketika kita berhenti bernyanyi, saat itulah kehancuran rumah kita terjadi. Jadi sejarah kita membuktikan kepada kita bahwa ketika kita saling membungkam, maka bahaya pun mendekat. Tapi ketika mereka bernyanyi bersama, bangsa kita mampu mengatasi segalanya. Dan di tempat ini dan pada saat ini, ketika begitu banyak prajurit telah diambil sumpahnya, kita telah bersumpah bahwa kita tidak akan pernah melupakan mereka yang telah gugur. Dan dari kesulitan, rasa sakit, dan pencapaian, kita akan bersumpah untuk terus menyanyikan lagu kehidupan. Dan kita akan mengingat orang-orang itu dan kita akan menjaga kenangan mereka di dalam hati kita bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu itu setelah perang usai. Semoga kenangan atas semua pria dan wanita yang gugur diberkati. Dan semoga lagu-lagu mereka terikat di dalam hati kita, serta jiwa-jiwa mereka terikat dalam kehidupan kita. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, tanpa akhir. Pengawal kehormatan sedang berdiri tegak. Dan sekarang, pidato dari Kepala Staf Umum, Letnan Jenderal Eyal Zamir. Presiden, keluarga yang berduka, para tamu terhormat saya, semuanya. Saya meletakkan kedua tangan saya pada dua batu terbesar di tembok ratapan dan saya tiba-tiba merasakan kekuatannya. Betapa nyata semuanya itu. Batu-batu ini jauh lebih dari sekadar batu.
Batu-batu itu adalah bukti hidup dari apa yang pernah ada. Mereka menyimpan harapan kita akan masa depan. Sejarawan Jerusalem menulis, Joseph Klausner Araut menulis tentang tempat ini di mana kita berdiri hari ini. Selama ribuan tahun dalam budaya Yahudi, batu-batu ini sebenarnya telah menjadi saksi atas kepahlawanan. Dan kami tahu bahawa hari ini kami akan mendengar sirena yang menggema membawa kenangan semua orang yang telah gugur di kaki tembok-tembok ini. Kami tahu ini adalah sebuah babak dari masa lampau dan sebuah rantai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang dimulai dengan Ibrahim, ayah kami, yang berseru dan berkata, Lech Lacha, pergilah ke tanah itu. Dan semua orang tahu bahawa bangsa yang dijanjikan itu benar-benar akan mengikuti dan mewujudkan janji tersebut, serta membuatnya menjadi kenyataan bahawa hubungan antara bangsa itu dan tanah ini tidak akan pernah terputus. Pembenaran atas masa lalu ini dan hak untuk berakar di sini telah dirasakan oleh setiap generasi. Tentang mewujudkan mimpi itu dan janji kesejahteraan bangsa tersebut di tanah ini. Kami terus menjaga dan melindungi. Ketika Daud sang raja memutuskan untuk menaklukkan Yerusalem, dia melakukannya dengan cerdik bersama suku-sukunya dan para prajuritnya melalui saluran pipa air. Bertahun-tahun kemudian, Yuda Makabi yang juga merupakan pahlawan sejak muda juga melanjutkan dan memimpin para prajuritnya di Beit Horon dan melalui lembah. 2000 tahun kemudian, giliran Yoram Eliashib, letnan dari Beit Oin di Kanal. Ketika dia naik ke Bukit Amunisi dan di belakangnya seluruh divisi yang dia pimpin. Mereka berkata, betapa berkali-kali mereka berkata, biarkan kami mengambil alih sebentar. Biarkan kami memimpin sebentar saja menggantikanmu. Istirahatlah sejenak. Dan dia berkata, tidak, aku akan terus maju. Dia melempar granat ke segala arah dan bertempur dari satu pos ke pos lain sampai akhirnya dia gugur. Dia adalah seorang pemimpin yang bisa diikuti. Dan jenis pemimpin yang bisa kamu ikuti dengan mata tertutup, itulah yang dikatakan oleh para pejuangnya. 50 tahun kemudian, pada pagi hari di Simchat Torah, sekelompok tentara kembali bertempur melawan gelombang teroris Gaza. Sersan Daniel Perez, dia adalah komandan sebuah tank. Dia dan krunya, Itai Chen, Tomil Leibovich, dan Matan Angel. Mereka langsung pergi bertempur karena mereka benar-benar memahami bahawa mereka adalah penjaga terakhir antara para pembunuh dan warga sipil. Dan tank itu bertempur tanpa henti. Daniel, Itai, dan Tomil gugur saat bertempur. Dan Matan telah kembali ke rumah setelah 2 tahun menjadi sandera di tangan Hamas. Mereka adalah simbol dari generasi yang tanpa ragu dipanggil dan langsung berangkat untuk bertempur. Dan sejak awal sejarah kita dan berdirinya negara kita, mereka telah melakukan hal itu. Dan semangat itu masih berdenyut di hati para tentara kita hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk benar-benar menjadi pemimpin dari generasi-generasi seperti itu yang harus membuat keputusan seperti itu kapan saja. Dan para tentara serta para komandan itu juga keberanian mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari bangsa kita. Prajurit itu adalah bagian dari bangsa kita. Dan itulah rahasia ketangguhan mereka. Sebuah tentara di mana cadangannya. Dan keluarga mereka tetap tegar karena mereka adalah bagian dari denyut nadi perjuangan. Ratusan hari pengabdian dengan ketekunan dan kepahlawanan tanpa henti. Mereka adalah bagian dari semuanya. Mereka adalah kompas bagi bangsa kita.
prajurit-prajuritku yang sangat aku cintai, aku ingin memberi hormat atas kepahlawanan dan keberanian kalian. Ada begitu banyak yang telah bertarung dalam situasi yang berkepanjangan dan rumit, tetapi tidak ada yang serumit saat ini. Dari mereka, para perintis yang berjuang untuk berdirinya negara hingga hari ini. Saya memandang kalian dengan begitu bangga. Kalian yang berasal dari kota dan kibuts, dari yeshiva dan dari semua sekolah. Berbagai agama dari berbagai penjuru negeri ini. Kalian memegang tandu saat mendaki bukit itu. Kalian tidak beristirahat sedetik pun. Yuda Makabi, dia berjalan di jalan-jalan yang telah dibuka oleh Abraham, bapa kita, dan belajar tentang Daud, sang raja. Yoam dan para cendekiawannya mempelajari kata-kata dan kisah-kisah itu. Dan kru Peretz mendengar tentang semua peperangan itu dan tentang pertempuran di Bukit Amunisi. Dan sekarang di depo-depo tentara saat ini. Mereka sedang mempelajari apa yang dilakukan Shevet Peretz. Karena selama perang ini terus berlangsung, kita melihat kemuliaan sejati dari tentara ini dan para prajuritnya. Keluarga tercinta, keluarga yang berduka. Pada saat ini, inilah momen di mana kami bersama kalian menanggung rasa sakit atas kehilangan itu. Rasa sakit yang sangat-sangat kami rasakan ketika melihat kehidupan yang terus berjalan. Kami sedang membicarakan Kapten Olmoses di Zikim. Dia memimpin dengan keberanian dalam pertempuran untuk membendung serangan pada 7 Oktober. Dia yang memimpin mereka. Dia menyuruh para prajurit mudanya untuk tetap bersembunyi dan dia keluar untuk mencoba menyelamatkan beberapa prajurit lain dan yang lainnya. Ibu Yochiol mengatakan hal itu di pemakamannya. Aku punya banyak cucu darimu. Ya, karena akar yang sebenarnya kamu tanam pada mereka yang kamu pimpin akan menjadi cucu-cucuku dan cicit-cicitku. Ya, aku merasakan sakitnya kehilangan mereka yang telah tiada. Tapi aku tidak bisa memberikan penghiburan yang sesungguhnya. Namun, aku bisa memeluk mereka. Dan ya, sebuah bahu, tempat kita bisa bersandar di bawah tandu itu. Ya, barisan dan deretan kita kehilangan begitu banyak prajurit yang pergi berperang dan tidak bisa kembali. Tapi kita akan terus berjalan bersama mereka yang terluka, baik secara mental, emosional, PTSD maupun fisik. Tapi kita akan selalu menemani mereka. Tahun ini yang telah berlalu, kita berdiri sebagai tembok yang kokoh dan berusaha sebisa mungkin di semua lini. Kami berhasil membawa kembali para sandera dari Hamas. Dan ada berbagai hal lainnya, langkah tegas yang kami ambil dan kami katakan, tidak, orang-orang tidak akan melewati perbatasan ini karena kami ingin rasa aman kembali dirasakan di perbatasan utara. Ini adalah perang yang belum pernah terjadi sebelumnya melawan rezim Iran yang selama bertahun-tahun ingin sepenuhnya menghancurkan negara Israel. Dan tidak, kami tidak pernah menghindar dari hal itu. Dan kami membalas dengan keras dan menggagalkan rencana mereka. Kami akan terus waspada dan kami tidak akan membiarkan Iran terus berniat melenyapkan negara Israel dan mewujudkan niat itu. Prajurit-prajurit terkasih, selamanya kita akan selalu memegang pedang di tangan kita. Namun, jika kita ingin berkembang, maju, dan memiliki kedamaian untuk anak-anak serta cucu-cucu kita, kita akan melakukannya. Namun, untuk mewujudkan visi kita, kita sebagai sebuah bangsa, setiap bagian dari bangsa ini, kita membutuhkan kemitraan sejati dalam hal ini. Dan kita perlu berbagi beban bersama. Karena kita telah belajar bahwa hal-hal tersebut memang diperlukan. Kampanye ini telah mengajarkan kita bahwa hal-hal ini adalah prasyarat bagi kekuatan militer kita.
Dan kekompakan adalah syarat utama bagi keberadaan kita. Sejak zaman Daud Sang Raja dan Yuda Makabi, sudah ribuan tahun berlalu. Dan bahkan sejak saat itu, Bukit Amunisi dan kru Peretz berdiri melawan para teroris. Tapi mereka akan selalu menunjukkan kepada kita apa yang telah diberikan keberanian mereka kepada kita. Saya dan semua komandan pasukan pertahanan Israel, kami akan terus merespons dan bertindak demi dan memastikan terjaganya keamanan negara Israel. Kita tidak punya arti dalam hidup jika mereka sendiri tidak memilikinya, kata prajurit Avakovna pada hari-hari pertama ketika dia memandang kotel di tembok ratapan. Hanya dengan kata-kata itu, mereka datang dan berkata, "Lihatlah bagaimana kami datang dari jauh kepadamu." Dan penting bagi kita untuk tetap kuat. Dan kita harus menjadi satu di tengah masyarakat, bersama-sama, bersatu. Dan kita berdiri di sini di hadapan tembok ratapan. Kita ingat bahwa kita harus berdiri bersama untuk memastikan perdamaian di tanah dan rakyat ini. Dan pesan itu diteruskan dari satu pejuang, laki-laki maupun perempuan, kepada yang lain demi menjamin kelangsungan Israel. Semoga kenangan mereka diberkati. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ditulis oleh penyair dan penulis Miriam Yelan Steklis. Rachel Zelzerais, yang dikenang dengan penuh hormat, yang gugur dalam pertempuran untuk Yerusalem pada Perang Kemerdekaan setelah bertempur dengan keberanian luar biasa dalam membela salah satu permukiman di Gush Etzion. Dia baru berusia 19 tahun. Untuk mengenangnya yang sangat aku cintai dan kasihi, aku akan mempersembahkan puisiku, Ingatlah Aku. Dan kita akan mengenang semua perempuan dan laki-laki yang gugur dalam membela tanah air ini. Ingatlah aku, ingatlah aku. Jangan berduka, tapi nyanyikanlah sebuah lagu untukku saat aku tiada. Aku telah berjalan dalam badai dengan lagu dan sukacita di masa mudaku. Ingatlah aku di masa mudaku, di masa mudaku. Ingatlah kekasihku, janganlah bersedih. Bahkan dalam kematianku, hatiku masih mencintai dan penuh kasih sayang. Bahkan dalam kematianku, hatiku tetap terang dan suci. Bahkan dalam kematianku, hatiku akan bersinar. Hatiku akan bersinar. Ingatlah, seperti diriku, masih ada yang tetap mencinta. Ingatlah, seperti diriku, mereka tak kembali dari medan perang. Tetapi seperti diriku, matahari terasa hangat dan ladang akan bernyanyi karena darah yang tertumpah dan nyanyian yang bersukacita. Nyanyian itu akan bersukacita, singkatlah hariku, merahlah darah, tapi bahkan dalam kematianku, aku akan hidup selamanya. Bahkan dalam kematianku, aku akan merekah bagai 1000 delima. Bahkan dalam kematianku, hatiku akan bersinar. Hatiku akan bersinar. Penjaga, siap. Istirahat di tempat. Sekarang, mari kita berdiri untuk pembacaan satu pasal dari Kitab Mazmur, lalu dilanjutkan dengan doa untuk jiwa-jiwa para kudus. Pembacaan doa dan doa El Male Rachamim, lalu Hatikvah, lagu kebangsaan. Mazmur 83 dibacakan oleh Rabi Tembok Barat, Rabi Shmuel Rabinovich. Sebuah lagu, sebuah mazmur karya Asaf. Ya Tuhan, janganlah Engkau berdiam diri, janganlah menutup telinga, janganlah berpaling, ya Tuhan.
Lihatlah bagaimana musuh-musuhmu menggeram dan para lawanmu mengangkat kepala mereka. Dengan licik, mereka bersekongkol melawan umatmu dan mereka merencanakan kejahatan terhadap orang-orang yang kau kasihi. Mari, kata mereka, mari kita hancurkan mereka sebagai sebuah bangsa agar nama Israel tidak lagi diingat. Dengan satu pikiran, mereka bersekongkol bersama. Mereka membentuk aliansi melawanmu. Kema-kema Edom dan orang-orang Ismail, Moab dan orang-orang Hagri, Biblos, Amon dan Amalek, Filistia bersama orang-orang Tirus. Bahkan Asyur telah bergabung dengan mereka untuk memperkuat keturunan Lot. Janganlah engkau berdiam diri dan janganlah engkau tinggal diam, ya Allah. Karena ada persekutuan melawanmu, yaitu kemah-kemah Edom, Ismail, Moab, dan orang-orang Hagri. Dan lihatlah, musuh-musuh dan lawan-lawanmu menggeram dan meninggi. Ya Tuhanku, itu seperti jerami di tiupan angin dan nyala api yang bisa menerangi perbukitan. Maka kejar mereka dengan amarahmu dan buat mereka ketakutan dengan badaimu. Penuhi wajah mereka dengan rasa malu Tuhan agar mereka mencari namamu. Semoga mereka selalu merasa malu dan terhina. Semoga mereka binasa dalam kehinaan. Biarkan mereka tahu bahwa Engkau yang namanya adalah Tuhan, bahwa hanya Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Dan sekarang yang suci. Oleh Rabi Kepala Pasukan Pertahanan Israel, Rabi Krim. Saudara-saudari kita, para kudus, pahlawan Israel yang kuat dalam semangat dan perbuatan, yang telah mengorbankan nyawa mereka demi pengudusan nama, bangsa dan tanah, serta dalam peperangan Israel untuk perlindungan melalui tindakan pertahanan, pembalasan dan keamanan. Dan semua pejuang gerakan bawah tanah, Brigade Tempur serta semua yang gugur dalam pertempuran bangsa di bidang intelijen, komunitas keamanan serta polisi dan layanan penjara yang telah mempertaruhkan dan mengorbankan nyawa mereka demi kebangkitan Israel dan pendirian negara. Dan semua orang yang dibunuh di tanah ini maupun di luar negeri oleh para teroris. Semoga Tuhan yang hidup mengingat kalian dengan belas kasih-Nya dan membalaskan kematian kalian seperti yang tertulis. Bernyanyilah, hai bangsa-bangsa umat-Nya, sebab Dia akan membalaskan darah hamba-hambanya dan akan memberikan pembalasan kepada para musuh-Nya serta mengadakan pendamaian bagi tanah-Nya, umat-Nya. Semoga Tuhan semesta alam menerangi kalian dan mempercepat akhir dari penantian kalian. Dan pintu-pintu surga selalu terbuka di hadapan kalian, di jalan-jalan dan tempat tinggal yang aman. Semoga kalian layak untuk tinggal bersama para malaikat di tempat yang tinggi. Semoga jiwa kalian terikat dalam ikatan kehidupan bersama Tuhan, Allah kita, karena kalian telah berjuang dalam peperangan Tuhan. Semoga kita diberi hak istimewa untuk melihat secara langsung penghiburan dan kenyamanan di Sion, serta terpenuhinya visi kebangkitan orang mati seperti yang dibayangkan untuk kita oleh para gembala Israel, Nabi Yehezkiel, putra Buzi, sang imam. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihatlah, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari kuburmu, umatku, dan membawa kamu ke tanah Israel, serta menaruh rohku di dalam kamu, dan mengembalikan kamu ke tanahmu. Dan kamu tahu bahwa akulah Tuhanmu yang berbicara kepadamu, dan menaruh rohku di dalammu, dan aku meninggalkanmu di tanahmu. Dan aku meninggalkanmu dengan pengetahuan itu, bahwa akulah Tuhanmu yang berbicara kepadamu. Pasukan kehormatan, istirahat di tempat.
Kadesh akan dibacakan oleh Brigadir Jenderal Cadangan Hiil Volensky, pengawas Lembaga Pertahanan, ayah dari Sersan Afiat El-Khanan. Volensky almarhum, seorang pejuang Korps Lapis Baja sebagai penembak tank dari Batalion 77 di Brigade ke-7 yang gugur di Lebanon pada tanggal 26 Maret tahun ini bertepatan dengan 15 Nisan. Setelah 10 hari bertempur di Lebanon, sehari sebelum ia gugur, ia menelepon ayahnya dan dengan bangga menceritakan tentang pertempuran tersebut. Malam terakhir, ia pergi bertempur bersama batalionnya untuk memasuki desa Dil Siran di Lebanon Selatan. Kru tank Aviat bertempur melawan musuh di teras dari jarak sangat dekat sesuai perintah komandan. Aviat sebagai penembak menembakkan peluru dan lainnya meriam ke arah mereka. Namun sore itu, rentetan rudal anti-tank menghujani kompi mereka, mengenai tank secara langsung. Dan Aviat tewas seketika. Dia baru berusia 21 tahun saat dia tewas meninggalkan orang tua Elishever dan Yail, seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Semoga namanya yang agung dimuliakan dan disucikan di dunia yang telah dia ciptakan sesuai kehendaknya. Semoga dia menegakkan kerajaannya dan semoga keselamatannya bersemi. Dan semoga Mesiasnya segera datang dalam masa hidup seluruh keturunan Israel dengan cepat dan segera. Dan katakanlah amin. Semoga namanya yang agung diberkati untuk selama-lamanya dan sepanjang kekekalan. Diberkatilah dan dipujilah, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan, dihormati, diangkat dan dipuji oleh nama yang kudus. Melampaui segala berkat dan nyanyian, pujian dan penghiburan yang diucapkan di dunia ini dan katakanlah amin. Istirahat di tempat. Dan sekarang doa kepada Tuhan yang Maha Penyayang oleh pelantun doa utama Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Kolonel Shai Abramson. Tuhan yang penuh belas kasihan, yang bersemayam di tempat yang tinggi. Penjaga akan קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מרים ומה penjaga ונשמות akan pintu itu. ישראל שנפלו Penjaga akan מפעולת הגנה תגמול וביטחון בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם ושחרפו נפשם למות על קדושת השם ובעזרת אלוהינו
נרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן עדן מנוחתה לכם בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים וייצרו בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם וינוחו ושלום על משכבותם ויעמדו לגורלם לקץ הימים ונאמר אמן. Penjaga akan pintu itu. Kita akan mengakhiri dengan menyanyikan Hatikva, lagu kebangsaan, dan itu juga membawa doa dari lubuk hati kita agar tidak ada lagi korban jiwa dan tidak ada lagi putra-putri kita yang menjadi korban. Para pejuang dan pembela, baik di dalam negeri maupun di medan perang, semoga semua yang terluka segera sembuh dan kedamaian akan bersemayam di tanah kita. Dan bagi seluruh penduduknya. Hormat senjata. Penjaga akan menjaga pintu. שנות אלפיים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים.
Petugas keamanan akan mengunci pintu. Petugas keamanan mengunci. Shoulder arm. Sebuah penampilan yang kuat dari lagu kebangsaan Hatikva, Harapan, yang menutup upacara yang penuh kekuatan dan mengharukan untuk hari peringatan Yom HaZikaron di tembok barat Yerusalem. Upacara dimulai tepat pada jamnya dengan sirena yang menggetarkan hati membuat seluruh negeri terhenti saat bangsa ini mengenang dan menghormati para prajurit yang gugur. Bersama saya, korespondensinya Owen Alterman. Saat ini, suasana duka nasional yang begitu mendalam. Seluruh negeri turut berduka, menghormati dan mengenang para prajurit yang telah memberikan pengorbanan tertinggi demi menjaga keamanan bangsa. Dan mereka yang telah tewas dalam serangan teror. Benita, kamu benar, ini adalah pengalaman khusus bagi masyarakat Israel. Saya senang setiap tahun kita bisa menghadirkan hal ini kepada para pemirsa dalam bahasa yang mereka gunakan dan mencoba memahami, bahkan dari kejauhan, bagian dari pengalaman masyarakat Israel ini. Dimulai pukul 8 dengan suara sirene. Saya keluar ke balkon kantor kami saat sinar matahari terakhir masih ada di langit. Dan hanya memikirkan para prajurit kita yang gugur korban serangan teror. Kami baru saja melihat upacara itu di layar kami. Kami juga harus memberitahu pemirsa kami bahwa pada saat yang sama, upacara utama berlangsung di Plaza Tembok Barat di Yerusalem. Upacara di berbagai daerah Benita di seluruh Israel, dari utara ke selatan, di banyak sekali kota, tidak semua kota, ada tugu peringatan untuk prajurit yang gugur dari kota tersebut. Dan seringkali ada upacara yang diadakan di sana, seringkali lebih pribadi. Dan ini adalah hari yang sangat pribadi, sebuah tragedi yang sangat pribadi. Kita baru saja memperingati Hari Peringatan Holocaust seminggu yang lalu. Dan di sana kita semua berdiri dengan kerendahan hati, melihat besarnya, kedalaman, dan luasnya jumlah yang tak terbayangkan, yaitu 6 juta orang Yahudi yang dibunuh dalam Holocaust. Di sini jumlahnya memang tidak sebesar itu, tapi jauh lebih pribadi. Mereka adalah anggota keluarga, tetangga, bagian dari kita, para tentara yang gugur bahkan dalam beberapa hari terakhir. Peringatan di seluruh Israel untuk para tentara yang gugur, untuk korban serangan teror. Ini terjadi di generasi kita sendiri. Dan Presiden Herzog yang datang ke upacara yang baru saja kita lihat berbicara tentang generasi ini yang sering disebut di Israel dalam bahasa Ibrani Doranit Zachon, generasi kemenangan. Namun Presiden Herzog tidak hanya tertarik untuk membicarakan kemenangan. Dia tertarik untuk membicarakan hari setelahnya dan lagu yang akan bisa dinyanyikan oleh generasi ini. Keinginan untuk perdamaian. Hidup bukan dengan mengandalkan pedang kita, melainkan berdampingan dengan pedang kita. Benita menolak anggapan bahwa Israel adalah masyarakat yang militeristik, bahwa Israel adalah Sparta. Menegaskan bahwa ini adalah negara yang seperti Athena, yang bangga dengan masyarakat sipilnya, yang bangga dengan demokrasinya, yang bangga dengan seni, musik, dan budayanya, dan bukan hanya tentaranya. Sebuah negara yang terpaksa berperang tanpa memiliki pilihan. Sebagai pejuang yang enggan, namun tetap mengenang para korban dan berharap akan datangnya hari esok, serta generasi yang akan mengenal sesuatu yang bukan hanya 2,5 tahun peperangan. Dan pada saat yang sama, Kepala IDF, Eyal Zamir, juga dalam pidatonya yang sangat kuat dan mengharukan, berbicara tentang fakta bahawa IDF di masa depan tidak akan membiarkan Iran mencapai ambisinya. Pesan yang sangat penting di saat yang krusial untuk kawasan ini. Benar sekali. Dan menelusuri sejarah kembali ke Raja Daud, bahkan sebelum itu, Abraham, mencoba menelusuri sejarah pasukan tempur Yahudi, serta keberanian dan kegagahan Yahudi. Sesuatu yang ingin dibangkitkan kembali oleh Zionisme, yaitu gagasan tentang orang Yahudi yang bekerja di tanah mereka sendiri, orang Yahudi yang mampu membela diri mereka sendiri. Sekali lagi, dengan enggan, tidak harus menjadi bagian utama dari sebuah budaya. Kembali ke apa yang kita dengar dari Presiden Herzog, Eyal Zamir juga dengan hati-hati dan elegan memberikan catatan politik. Bisa dibilang, Benita, tentang isu wajib militer bagi siswa yeshiva ultra-ortodoks, dengan mengatakan bahwa harus ada kemitraan dari seluruh bagian masyarakat Israel, dan seluruh bagian masyarakat Israel harus memikul beban dinas militer. Kita telah mendengar kepala staf ini berbicara tentang hal ini, terutama di balik pintu tertutup, dengan bahasa yang lebih mendesak, bisa dibilang, kepada anggota Kabinet Politik Keamanan Israel. di sini kita mendengar dia menyinggung hal ini di acara ini. Ngomong-ngomong, jika Anda bertanya-tanya di mana Perdana Menteri Netanyahu, Perdana Menteri secara tradisional memang tidak berbicara di upacara ini. Netanyahu berbicara lebih awal hari ini, siang tadi, di sebuah upacara di Yerusalem.
Dan Benita, dia akan berbicara besok pagi pukul 11 di upacara kenegaraan utama di pemakaman militer Gunung Herzl, pemakaman militer pusat di sini, di Israel. Akan ada sirene lagi pada pukul 11 pagi waktu Israel. Setelah itu, upacara diadakan di sana dan di pemakaman militer di seluruh negeri untuk menghormati para pahlawan Israel yang gugur. Terima kasih banyak koresponden senior Owen Altaman, dan sampai di sini dulu untuk saat ini. Namun siaran langsung khusus kami akan dilanjutkan 1 jam dari sekarang. Itu pukul 10 malam waktu setempat, 3 sore waktu Amerika Serikat Timur. Saya Benita Livin di Tel Aviv. Terima kasih telah menonton. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sebentar lagi. Liputan kami berlanjut di hari yang sangat sulit bagi bangsa ini. Terima kasih telah menonton.